Oke, em, boleh tahu nggak? Ini saya kan sebenarnya semester ini gak ngajar, cuma dari kalian sendiri itu dosennya siapa? Dengan untuk adik-nya siapa? Kalau dari kalian? Mungkin teman-teman bisa bantu jawab karena saya sendiri tidak dapat Oke, makul ADA. eh, mungkin dari saya dulu kali ya Pak. Kalau Hmm, ADA saya sih yang ngajar Pak Surya. Surya. Oke. Ada yang lain selain Pak Surya? Berarti Pak Surya doang ya? Ya udah. Dari Pak Surya, sorry, dari Pak Surya ada titipan ini nggak? Titipan kisi atau gimana? Kalau dari Pak Surya sendiri sih belum berikan kita kisi-kisi ya terkait UTS-nya apa aja. Hmm, oke, oke. Berarti kalau kita outlinein, kalian punya kalau saya bisa outlinein ya. Dari yang saya ingat, kalian punya materi itu kan harusnya ada, pertama itu recursion, yang kedua itu ada DS itu recursion, terus kalian ada greedy algorithm, terus kalian ada randomized algorithm, dan terakhir kalian ada amortized analysis. Ya kan ya kalau ya, oke. Nah, biasanya yang keluar biasanya ya itu satu, dua, tiga. Recursion greedy amortized. Kenapa yang si randomize itu jarang keluar? Karena dia lumayan teknikal, karena kita harus balik ke teorema probability dan sebagainya. Cuma sisanya recursion, greedy, amortized itu biasanya sudah sering keluar. Nah, spesifiknya kalau recursion itu kalian akan belajar tentang divide and conquer. Ya, divide and conquer, terus kalian juga bikin apa namanya, solving recursion. Semuanya ya, mau greedy, sorry, amortize, recursion, greedy itu kalian harus mengacu balik ke algoprop. Jadi kalian nggak bisa mengerjakan soal kalau algoprop kalian lemah. Jadi coba diangkat dua-duanya antara dari algoprop sama kalian tetap punya analisanya. Walau bagaimanapun kalau ADA ya, ini analisis, ini desain. Sebelum kalian analisa harus ada yang di desain. Ya. Nah, terus kita juga punya greedy. Greedy itu lumayan sederhana. Kita punya banyak ya. Kemarin contohnya kalian ada empat. Ada knapsack, ada shortest path, ada sorry, maaf, ada apa ya namanya ya, compression. Ya, compression yang dipakai sama zip. Itu kan juga masuk ke greedy algorithm. Untuk amortize kalian ada tiga bentuk. Kalau kalian tiga bentuk itu kita ada, biasanya sih saya pakainya accounting. Ya, saya biasanya kalau ngerjain amortas pakainya accounting. Cuma kan kita juga ada agregat sama potensial ya. Kalau yang agregat itu kalian melakukan asumsi, kalau yang potensial kalian menggunakan rumus. Ya, cuma balik lagi, yang penting adalah analisanya. Oke, analisanya yang penting benar. Biasanya sih gak akan dipaksa kalian menggunakan apa untuk apa namanya, analisa amortize-nya. Yang penting adalah analisa kalian benar. Ya, mau kalian pakai agregat, account, atau potensial itu harus udah benar. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, kalian harus punya tadi fondasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita misalnya lihat contohnya ya. Kalau kita masuk ke recursion. Recursion itu kan yang kita tahu ada beberapa macam. Yang pertama kita bisa melakukan substitusi. Yang kedua, sorry. Yang kedua menggunakan visual atau recursion tree. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan master method. Ya, yang ada tiga. Kalau saya secara personal, biasanya substitution itu adalah untuk ngebuktiin si nomor tiga. Ya, tapi sebenarnya kalau kalian bisa mengerjakan secara master method atau visual, recursion tree itu udah lebih dari cukup. Ya, misalnya,
kan kita punya yang dasar aja deh. Kita punya masalah terkait binary binary sort. Binary sort kan divide and conquer. Nah, biasanya untuk codingan divide and conquer itu pasti ada tiga bagian juga, ya. Yang pertama itu divide, yang kedua itu end, ketiga itu conquer. Sesuai dengan namanya ya. Sama stepnya adalah biasanya pertama divide, conquer, dan ini conquer yang kedua. Yang ketiga itu yang kita sebut sebagai end-nya. Tapi di sini kita ganti jadi combine. Oke. Nah, masing-masing dari step itu pasti punya cost tersendiri. Nah, diperhatikan, kalau kalian masih ingat rumusnya adalah Tn sama dengan T, sorry, A, T, N per B plus Fn. Ini rumusnya. Ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, terus apa representasi dari A dan B? Biasanya kan gitu. Sama Fn nih kita juga punya. Ya, biasanya kita juga bisa ini gantikan sebagai C. CDN lah misalnya. Tapi saya akan ganti jadi Fn aja. Nah, A itu mengacu pada divide. Dan sebenarnya juga pada di B. Nah, untuk Fn ini adalah di conqueringnya. Maksudnya gimana? Divide itu kan pasti akan membagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini adalah jumlah sub problemnya. Dan B adalah size sub problemnya. Secara spesifik N per B. Jadi misalnya nih, kalau kita punya binary sort, binary itu kan berarti dua ya. Makanya kita punya misalnya satu deret array dibagi jadi dua, artinya kita punya tengah dan tengah. Totalnya ada dua problem. Sehingga nilai A-nya adalah 2, jumlah B-nya adalah 1/2 kan, berarti B-nya adalah 2. Secara spesifik, N ini pasti kan adalah variabel, di mana dia mengacu jumlah data. Sehingga kita fokusnya adalah di B, yaitu di 2. Kalau nanti kalian mau melakukan apa ya pendefinisian dari dia punya rumus, maka kita minimal udah punya A dan B-nya nih. Nah, tapi balik lagi, kalian harus tahu permasalahan kalian kayak gimana. Karena bisa aja sebenarnya, ini kan contohnya binary sort, bisa aja dia nggak 2, bisa jadi dia pakai 3, dan bisa pakai angka yang lain. Nah, setelah itu, kalian juga harus tahu Fn-nya. Fn ini tadi kan saya bilang adalah conquer. Nah, kalau di binary sort, kan tugas kita adalah setelah kita pecah, kita proses, conquer itu di berarti ini harus di combine, sorry. Ini di combine. Oh. Mana tadi? Oh, ini. Ini biasanya kita mengacu pada yang kalau kalian masih ingat di AlgoPro semester 1 di bagian function recursion itu ada yang namanya adalah base case. Nah, base case dari binary sort itu adalah ketika T1. Yang artinya kalau kita lihat kan ini Tn per B, di mana nantinya dia akan dibagi-bagi terus sampai ukurannya cuma 1 doang. Nah, ini base case-nya. Nah, setelah kita sampai ke base case kan ada proses combine. Jadi misalnya nih, kalau kalian masih ingat bentuk tree-nya itu kan misalnya kita punya datanya berapa ya? 8 deh. Dari 8 ini misalnya size-nya 8 tadi 2 yang size-nya 4 dibelah lagi jadi yang size-nya 2 ini size-nya 2 dan dipecah lagi jadi size-nya 1 ya, ini size-nya 1. Nah, 1 kan nggak bisa dipecah lagi karena 1/2 juga adalah 0. Jadinya sekarang kita masukkan proses combine, di mana ketika kita ke bawah adalah pecah,
Di atas kita gabung dan sorting. Tanya gimana? Masih ingat? Kita lihat kiri dan kanan mana yang lebih kecil, masukin ke satu array baru. Ya kan? Dengan ukurannya adalah 2, di mana n-nya adalah size terkecil dari yang kita punya. Dalam kasus ini adalah 1. Jadi nanti kita punya array size-nya 2, kita lihat kiri dan kanan. Mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil, dia dimasukin duluan. Ya, dengan asumsi bahwa ini adalah ascending. Sehingga ketika kita nanti masuknya ke, misalnya nih, kita masuk sekarang ke 4. Artinya, kita punya 2 data. Ya, misalnya kita punya 1, 7, 3, 5. Berarti di sini harusnya adalah 1, 3, 5, 7. Ya. Nah, kalau kalian lihat, semakin tinggi prosesnya, dia akan semakin lama. Tapi selamanya itu adalah proporsional dengan jumlah data. Sehingga kalau misalnya data kita punya adalah N, maka durasi yang kita punya pasti ada di O, N. Sehingga kita punya Fn-nya ini adalah di karena ini udah bound, bisa pakai O atau kita bisa pakai theta. Ya, kalau mau aman silahkan pakai O, sebenarnya nggak terlalu masalah. Ya, jadi kita bisa bilang karena tadi ini A, B-nya 2, kita udah discover kalau Fn-nya ini adalah O, N, maka kita bisa bilang kalau misalnya si divide and conquer ini punya N adalah 2T N per 2 plus O N. Nah, ini adalah kalian punya recursion-nya. Nah, sekalian biasanya di sini adalah kalian tentukan biasanya sih antara kalian sekarang cari amortas cost, bukan amortas cost, actual cost-nya. Ya, karena ini kan masih bentuk rekursi. Ya, nah dari sini kalian bisa 2 opsi. Kalian mau recursion tree, atau kalian mau ke master method. Ya, nah kalau recursion tree berarti kalian gambar ininya. Ya, nggak tahu deh masih ada waktu atau enggak nantinya. Cuma harusnya ini kan udah diajarin. Sementara kalau master method kita tinggal lihat aja proporsi antara A pangkat B sama si apa namanya si Fn di sini. Ya, biasanya saya akan jabarkan jadi C sama D supaya nanti kita bisa bandingkan si D-nya terus kita lihat apakah sama atau enggak. Ya, nah kalau misalnya nanti kalian udah ketemu misalnya nih, nah ya di bawah deh. Kalau misalnya nih begitu kalian nanti ketemu recursion tree atau master method, end goal-nya adalah kalian cari bentuk akhirnya mencapai theta. Ya, kalau di master method biasanya hasilnya adalah theta, tapi kalau di recursion tree bisa aja hasil akhirnya big O, ya, antara big O atau enggak theta. Apapun itu, sebenarnya menurut saya jawabannya valid. Jadi, nggak usah takut. Yang penting kalian yakin dulu sama kemampuan kalian untuk menjawab menggunakan master method atau recursion tree. Oke, selama kasusnya si ini benar, ya, kalian bisa mengenerate recursion function-nya benar, kamu pakai recursion tree atau master method itu pasti lebih aman. Ya, cuma bukan berarti kalau misalnya ini benar, ini udah pasti benar ya. Balik lagi, ini kan tetap harus ada apa ya namanya ya, kayak pemikirannya lah. Ya, kayak misalnya master method kalian harus hafalin 3, recursion tree kalian harus gambarnya benar, kalian hitungnya benar, dan sebagainya. Oke. Saya secara personal lebih suka recursion tree karena saya suka gambar. Jadi, bukan berarti master method jelek ya, bukan berarti master method jelek. Menurut saya master method itu paling cepat. Ya, dan tinggal bandingkan kiri kanan, selesai. Ya, cuma master method yang saya gak suka, aturannya banyak. Ya, aturannya banyak. Misalnya, itu harus positif. B-nya itu harus lebih besar dari 1.
Terus dia punya Fn misalnya itu harus kali positif. Jadi dia nggak ada nilai nggak negatif sama kok di kurvanya. Nah itu kalian harus tahu tuh maksud gimana cara kita tahu asymptotically positif kayak gimana. Nah itu makanya saya agak apa namanya eh hafalannya lumayan banyak kalau master method ya. Cuma tetap harus dihafal kalau kalian ya. Kalau dari sepengalaman saya ngajar, biasanya untuk cara kalian mendapatkan solving recursion-nya itu biasanya kalian bisa pakai metode apa aja. Jadi silakan minimal ya minimal pilih salah satu antara recursion tree atau master method yang paling comfortable yang mana kalian masterin sorry bukan masterin ya kuasai. Habis itu kalian pindah ke metode yang lain minimal jaga-jaga. Karena saya nggak tahu kali ini kayak seperti apa ya. Kan coba misalnya contohkan dengan apa namanya saya kan contohkan kali ini dengan recursion tree. Cuma kalau master method ini harusnya masuk ke aturan 2 ya. Kalau aturan 2 berarti dia di n log n, di mana di sini tadi adalah n ya n log 2 lah. Oke, kalau recursion tree kita masuk dengan tn ya. Kita mulai di sini. Nah, kita harus lihat juga nih 2tn per 2 plus on. Nah, artinya setiap kali kita pecah ke bawah nanti ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita harus proses untuk ukurannya ini. Ya, dua di sini maksudnya adalah dia pecah jadi dua, kiri dan kanan. Kalau misalnya dia 3, berarti akan ada 3 pecahan. Ada 2, kita bikin T, N. Nah, kita lihat di sini ada B-nya. Ini adalah 2. Jadi, setiap kali kita turun ke bawah, ukurannya akan makin kecil ke bagi 2. Ini juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga langsung proses untuk kombinasinya. Itu di ON. Jadi, di sini kita bisa bilang, proses di sini ngekos di T, N. Mana C adalah konstanta. Ya, itu berapa sih nanti? Itu nggak usah dipikirin, nanti aja. Nah, balik lagi, N per 2. Ini akan dipecah lagi jadi 2. Ini juga akan dipecah lagi jadi 2. Tapi ukurannya, perhatikan. Ini kan N per 2. Kalau misalnya kita sekarang jadi, ini N-nya nih. Ya, ini N-nya. Sekarang kalau kita masukin T, N per 2, ini sama aja kayak T, N per 2 per 2. Jadinya T, N per 4. Ini yang harus kita masukkan di level 2-nya. Jadi, kita bisa langsung tulis aja, ini T, N2, sorry, ini T, N per 4, ini juga sama. Ya, kalian akan lakukan terus sampai kalau masih kalian ingat, ada yang namanya, bentar kan, bentar itu tadi mengacu ke base case. Ini base case-nya berapa? 1. Nah, sekarang kita punya 2 tugas. Pertama, kita harus cari tahu dulu kapan dia di tes, kapan itu adalah 1. Yang kedua, tingginya ini jadi berapa? Ya. Nah, ini nanti akan kita akan berpengaruh ke cara kalian lakukan total dari si cost regression 3. Kita mulai dulu dari si T-nya, ya, tingginya. Ini sebenarnya bisa langsung sih, bukan bisa langsung, berhubungan lah ya. Kalau kita T1, itu kan karena kita udah melakukan T, N, 2 per 2 per 2, dan seterusnya. Yang artinya, punya sebenarnya di sini kan 2 berkali-kali kan. Kalau misalnya nih kita lanjutkan ke bawah, dia jadi TN per 8, dilanjutkan lagi TN per 16. Artinya, koefisien yang di bawah, penyebut yang di bawah, itu udah pasti TN per 2 pangkat sesuatu. Target kita kan 1 nih. Berarti itu sama dengan N per 2 pangkat K. Kita kalikan masing-masing dengan 2 pangkat K, jadinya adalah N 2 pangkat K. Solve untuk K. Kita mencari K-nya. K-nya adalah berapa kira-kira?
Makanya adalah log 2 dari n. Ya, ini artinya kita perlu K sebanyak log 2 pangkat n. Karena 2 pangkat K ini juga bisa kita K ini adalah jumlah kita turunnya, artinya tinggi dari kita adalah di log n. Ya, ini total tingginya. Nah, sekarang kita lihat balik ke sini. Masing-masing tadi kalau kita balik ke sini, ini kan baru atasnya doang kita ganti jadi cost-nya. Sementara bawahnya belum, kita ganti cost-nya juga ya. Nah, sekarang TN 2 itu di ON. Berarti sama aja kayak O, jadi C, N per 2. Ini juga C, N 2. Di sini juga sama kan nanti jadi CN per 4, CN per 4, CN per 4. Seterusnya. Nah, ditotalin ke kanan, ini ada CN, ini ada CN, ini adalah CN. Nah, kalau totalkan, kita harus tahu dulu dong, di paling bawah itu berapa tingginya. Kebetulan kita udah punya nih, yaitu log N. Jadinya, kita punya nih, ini kan sama CN ya, berarti kita bisa rumuskan dia sebagai di sumasi di 1 sampai log N untuk CN. Ya kan? N-nya konstan. Kita bisa keluarin si N-nya. Jadi kita keluarkan jadi C sigma N. Sorry, 1 sampai log N. Menghasilkan di C N log N. Nah, ini hasilnya. N-nya ini konstanta, kita bisa ignore. Yang paling penting adalah si ini, karena N yang paling pengaruh. Udah data. Sama ya, dengan tadi kita punya master method. Jadi seperti itu. Oke. Usahakan kalian cari-cari soal yang bentuknya rekursif, terus kalian coba analisa. Ini seperti apa sih pembelahannya, itu artinya A-nya berapa, B-nya berapa, terus kalian juga analisa ketika mereka melakukan proses combining, itu ada di berapa. Ya, karena kalau misalnya kita lihat, binary source itu, kalian juga pasti pernah dengar, misalnya namanya adalah, oh ini bukan binary source ya, jadi ketukar saya, ini namanya merge sort. Ya, itu yang dari binary search. Merge sort. Ya, merge sort itu juga konsepnya dipakai untuk binary search. Binary search rekursif nggak? Rekursif. Ya, kalau kalian bisa bikin secara iteratif, tapi juga bisa dibikin secara rekursif. Kalau dibikin secara rekursif, dia kan bentuknya apa? Oke, N sama dengan 2 N per 2, tapi tambah di sini. Ya, tambah. Salahnya adalah kita nggak perlu combine di sini. Dalam artian combine-nya di sini itu cuma kita nge-return satu nilai doang, antara ketemu atau enggak. Artinya dia apa? Oh, satu. Kalau kayak gini gimana hasilnya? Beda lagi analisanya. Ya, ini cuma ujung-ujungnya mau pakai master method atau mau pakai apa namanya? Mau pakai master method atau mau pakai recursion tree, ini ada di theta log n. Sementara ini ada di theta n log n. Beda ya. Jadi padahal cuma apa namanya? Kalau kalian bandingin codingannya tuh ya memang beda signifikan ya. Tapi kan secara konsep mereka sama. Belah dua kiri kanan, belah dua kiri kanan, terus cari. Cuma bedanya adalah kalau di binary search cuma nge-return satu hal doang. Nggak ada proses intermediate proses di tengahnya, sehingga kita bisa bilang dia di O1. Isinya kan cuma if doang. Gitu. Ini untuk recursion. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu?
Nah, harus saya kolom chatnya di sini ya. Oh, bisa pas. Oke, oke. Ada yang bertanya? Ada udah clear ya? Oke, up next kita punya greedy. Nah, untuk greedy, mata kuliah computer science adalah salah satunya mata kuliah yang mengencourage kalian untuk jadi tamak serakah dan kikir ya melalui si greedy. Konsep dari greedy itu adalah DSR ya dalam artian kita punya objective function. Di mana objective function ini kan kita bentuknya adalah bukan decision problem, tapi itu optimization problem. Ya, jadi kalau kita jelasin, kita bahas tentang problem dulu, ya ini ntar akan muncul lagi di UAS. Problem itu ada dua, ya dilihat dari goalnya. Ada decision problem, ada object function, ada uh, objective problem. Decision problem itu jawabannya adalah yes or no. Objective problem itu outputnya adalah nilai. Jadi dia semacam regression value. Ya, ada value-nya. Nah, value-nya ini dependen terhadap objective function-nya. Ada dua, antara maximization atau minimization. Sehingga ketika kita nanti tahu problem ini masuk ke maksimum atau minimum, target kita tuh udah langsung keset. Kita mau angkanya sebesar mungkin atau sekecil mungkin. Tugas pertama kalian ketika belajar, mengerjakan greedy problem adalah kalian harus bisa menentukan apakah ini maximization problem atau minimization problem. Kalau objective function kalian salah, ke bawahnya salah. Ya, jadi pastikan dibaca soalnya pelan-pelan. Kalian waktunya kalau nggak salah 200 menit, jadi punya waktu lumayan banyak untuk baca soal. Ya, jangan sampai salah. Contohnya, kalau misalnya saya punya statement kayak begini, um, ada tamu datang ke rumah nggak diundang, ngambil barang semahal-mahalnya. Kira-kira kalau kita mau set dia sebagai objective function, apakah dia maximization atau minimization problem? Kira-kira dia maximization atau minimization problem? Lo, lo, kira-kira ini maximization atau minimization problem? Maximization problem. Oke, kita cari em, soal lain misalnya. Mau jalan dari Binus ke yang dekat deh, misalnya Singapura, ya, dengan budget terbatas. Kira-kira kalau kayak begini, objektifnya maximization atau minimization problem? Minimization problem. Lagi, kalau misalnya kita punya problemnya, hmm, naik jalan tol, ya, naik jalan tol, tapi lupa up, em, apa ya namanya, e-money. Kira-kira kalau kayak gini, jadi apa nih? Maximization atau minimization problem?
Yang ketiga nih, naik jalan tol tapi lupa top up e-money. Maximization atau minimization problem? Ini maksudnya untuk top up seminimal mungkin supaya tetap bisa bayar jalan tol. Kita nggak top up, kita nggak top up ya. Jadi kita mau naik jalan tol, kita punya top up kita berarti kalau lupa top up e-money berarti kita cuma punya e-money dengan nilai tertentu ya. Tapi kita nggak bisa top up lagi nih, karena kan kita lupa soalnya. Jadinya kalau misalnya nih sekarang kita punya kita kan naik jalan tol pasti harus bayar tol dong. Tapi kita nggak cuma punya budget e-money-nya terbatas nih. Berarti maksudnya maximization atau minimization? Max? Kira-kira max atau min? Min, ya. Kira, promo Indomaret, beli apapun, sorry, borong barang, muatin sebanyak-banyaknya ke keranjang, harganya ke misalnya 200.000 ya per keranjang. Kalau kayak gini, kira-kira problemnya jadi minimization atau maximization? Maximization, ya. Jadi gitu. Ini dulu nih yang kalian kuasai. Problemnya kayak gimana? Apakah dia maximization atau minimization? Sekarang, kalian udah paham ya berarti ya, karena kita udah baca teori. Kita tahu ini maximization, ini minimization. Terus pertanyaannya, apa sih yang di maximization? Apa sih yang dimaksimalin? Apa sih yang harus diminimalisir? Ya kan? Karena kita udah berani nih ngomong max min. Terus apa nih? Yang di max, apa yang di min? Karena itu yang nanti akan menjadi bagian dari objektif hasil kalian. Kalian harus bisa menentukan apa yang mau kita kurangi, apa yang kita mau maksimalin. Contohnya, ada tamu datang ke rumah, nggak diundang, ambil barang mahal-mahalnya. Berarti max-nya itu apa? Max value kan? Dari barangnya diambil. Contoh yang kedua, mau jalan dari Binus ke Singapura dengan budget terbatas. Berarti minimumnya apa? Minimum spending. Mau itu pengeluaran untuk transport, itinerary, akomodasi, jajan, dan sebagainya. Itu kan diminimalisir. Naik jalan tol tapi lupa top up e-money. Berarti kita minimalisir apa? Harga bangkalnya. Promo Indomaret, borong barang banyak-banyaknya ke keranjang. Harganya patok ke 200.000 per keranjang. Kita maksimalnya apa? Jumlah barangnya ke keranjang. Nah ini bagian kedua yang kalian harus tentukan juga. Ya. Nah, selain itu, salah satu komponen dari si greedy, selain dia punya objective function, dia juga punya constraint. Constraint atau mungkin limitation, atau mungkin istilah-istilah lainnya. Intinya adalah kalian sebenarnya bisa setamak mungkin, cuma ada batasnya. Ya, ingat segala yang berlebihan itu nggak baik. Ya, nggak tahu deh itu kata siapa. Tapi ini nih yang membuat kita nggak bisa setamak-tamaknya. Kita lihat apa sih yang menjadi limitationnya. Ada tamu datang ke rumah gak diundang ngambil barang semahal-mahalnya. Misalnya di sini itu dibatasin beratnya. Ya, kan nggak mungkin ya. Kalian emang bisa ambil barang semahal-mahalnya. Tapi apakah satu orang kuat ngangkat
kulkas. Ada yang kuat ngangkat kulkas sendiri? Atau yang mahal apalagi ya? Mahal misalnya apa ya? TV, TV tabung, tapi lebih murah. Mesin cuci deh. Mesin cuci 11 juta soalnya. Ada yang kuat ngangkat mesin cuci sendiri? Ada yang kuat kan di sini? Satu jempol turun, oke. Ada lagi yang mungkin kuat? Kalau ada lumayan loh, viral kalian ntar. Ya ini satu orang belum bisa ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak expect juga soalnya. Kalau kalian nggak kuat sih, saya bilang bikin konten lumayan kok. Ya, berarti sih beratnya. Terus jalan dari Binus ke Singapura dengan budget terbatas berarti limitasi kalian misalnya di misalnya apa ya? Binus ke Singapura dengan budget terbatas. Kalian mau spending, misalnya kalian contoh limitasinya adalah em, batas duitnya ya. Ya, misalnya kalian threshold termahal itu berapa ya? Atau mungkin jumlah wisata wajib gitu ya. Naik jalan tol tapi lupa top up e-money berarti kalian adalah harga gerbang tolnya, tapi limitasi kalian adalah kalian pasti start dan end, ya kan? Di sini jumlah gerbang ini limitasinya. Jadi kalian punya start sampai end apa sih kombinasi gerbang tol yang bisa diakses. Terus promo Indomaret barang-barang sebanyak-banyaknya ke keranjang, harga patok ke 200 per keranjang. Limitasinya berarti volume, contohnya keranjang. Nah, begitu keranjangnya udah penuh, kalian nggak bisa terbang lagi, nggak dibolehin, gitu ya. Nah, jadi ini tiga hal yang harus kalian analisa. Pertama, apakah dia maximization atau minimization problem? Yang kedua, apa yang dimaksimalin dan apa yang diminimalin? Yang ketiga, apa sih batasannya? Oke, dari sini kalian bisa menentukan formula untuk objektif function kalian. Dari objektif function kalian, kalian bisa membuat rumus untuk menentukan mana yang bisa mencapai objektif function. Target akhirnya adalah kalian mencapai jawaban yang optimal. Ya dong, kayak contohnya nih, kalau misalnya kalian lagi cari promo satu toko sama satu toko, misalnya dua toko. Kalian ketemu misalnya harga toko A sama misalnya 10.000, toko B 8.000. Tapi rupanya ada toko C yang harganya cuma 6.000. Dan 6.000 itu adalah yang optimal. Ya, jadi sebenarnya greedy itu kita pakai cara ini cepat ya. Greedy itu caranya cepat. Greedy itu dengan harapan mencapai global optimum. Tapi tapi karena ini tamak dan cepat, global optimal ini bisa aja nggak ketemu. Ya, bisa aja nggak ketemu. Tergantung dari pendekatan dan constraint yang kalian punya. Itu juga kalian harus ingat, greedy itu ada banyak macam. Ada one zero, ada fraction, terus ada um, bounded, unbounded. Ini yang mengakibatkan banyak celah untuk greedy tidak mencapai global optimal. Jadi perlu diingat greedy nggak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Ya, nggak selalu. Baca soalnya, pikirkan bisa nggak kita curangin supaya walaupun kita greedy tapi rupanya solusinya tuh nggak optimal.
Kenapa kalau gitu kita belajar greedy? Karena cepat. Ini, kalau suatu solusi kita gambarkan jadi segitiga, ya, ini udah kayak ini ya, kayak mau bisa pilih dua dari tiga, misalnya solusinya cepat, global optimal, sama tadi itu apa ya? Oh, sorry, cuma ini doang, dikotomi. Berarti dia cuma gini doang. Kalian alignment-nya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ini cepat, ini global optimal. Kalau kalian mau cepat, itu kemungkinan besar global optimal tidak tercapai. Tapi kalau kalian mau mencapai global optimal, bisa aja nggak cepat. Ya. Nah, si greedy itu tendensinya ke arah kiri. Ya, tendensinya ke arah kiri. Cepat, tapi kemungkinan tidak mencapai global optimal. Ya. Kalau gitu semua solusi greedy itu nggak bisa ketemu global optimalnya. Enggak. Ada kasusnya. Cuma itu tugas kalian di analisanya. Ada nggak lah supaya kalian bisa ketemu kalau misalnya si greedy ini nggak mencapai global optimal. Kalau enggak, gimana? Contohnya kayak gimana? Nah, itu yang kalian harus explore. Dan kita masuk ke contoh pengerjaannya. Ya, contoh pengerjaannya. Dan ini saya akan gunakan yang ada di bukan PowerPoint sih, ya, si knapsack. Cuma kita akan lihat step by step-nya gimana cara pemikirannya. Dan ini kalian bisa apply ke segala jenis problem yang bisa diselesaikan secara greedy. Contohnya, kalau di PPT itu kan pakai knapsack dia bilang, ya kamu tadi kamu diundang dengan tas berapa ya, misalnya 21 liter. Ya, udah kayak tas-tas ini, tas-tas rocking soalnya. Em, mau nyimpen barang orang secara permanen. Masing-masing punya value tertentu. Kan tadi kalian bilang ini adalah kalian mau maksimalin ini maksimalin kan maximum problem. Max-nya adalah si value dengan strength-nya di atas 21 liter. Ya, ini masalahnya. Kalau kita punya tas 21 liter, artinya setiap barang itu pasti punya bobotnya sendiri. Ya, nah misalnya ini tamunya perginya ke misalnya scalper scalper apa ya, Labubu, ya, Labubu slash Popmart. Kan boxnya Labubu itu beda-beda ya. Nah, di sini kita asumsikan dengan satuan liter. Sekarang asumsikan kita punya 5 barang. Ada A, B, C, D, E. A itu misalnya em, ini boneka SpongeBob yang baru tuh. Misalnya harganya 250. Jadi bobotnya itu dia ada di 5 liter. Terus kita juga punya Labubu yang emas berarti 500, tapi dia 15 liter. Terus kita juga punya C, itu apa ya misalnya ya? Em, kayak apalagi sih Labubu? Kalian udah main Labubu nggak sih? Saya nggak main Labubu soalnya. Em, Opart ada apa lagi ya? Misalnya Shinchan deh, Shinchan. Shinchan itu misalnya kita taruh 300 harganya. Tapi bobotnya itu cuma misalnya 6 liter. Ada apa lagi ya? Yang apa namanya tuh? Yang mukanya sedih-sedih gitu. Nah, itu misalnya harganya 100 karena sedih. Tapi dia bobotnya misalnya cuma em, 2 liter. Terakhir kita punya apa lagi ya?
McD. McD itu berarti misalnya 700, tapi dia bobotnya cuma 10 liter. Ya, kayak gini. Dan ini barang yang kita punya. Otomatis untuk mencapai 21 liter, itu kan gampang banget. Ya, kalau mau cepat, lihat ini 15 tambah 6 udah 21. Tapi belum tentu itu yang optimal. Nah, sekarang kita cari cara supaya kita bisa mencari nilai yang optimal. Tapi harus diingat, ini kan scaper Labubu atau Popmart. Artinya kalian juga harus menentukan apakah problem ini bounded, unbounded, fractional, atau 1-0. Oke, yang paling gampang 1-0 dan fraction dulu. Kalau kalian ngambil kotak Labubu, kalian bisa nggak ambil Labubunya cuma kepalanya doang? Bisa nggak? Atau ngambil kakinya doang? Enggak ya, nggak boleh ntar nilai jualnya jadi hilang. Jadi kita harus ambil utuhan. Artinya ini bukan fractional tapi one zero. Nah, tergantung dari soal, dia akan bilang dia bounded atau unbounded. Asumsikan kasus ini dia adalah unbounded. Artinya produk A, B, C, D, E punya nilainya tersendiri. Sorry, dia jumlahnya nggak terbatas. Ya, jumlahnya nggak terbatas. Jadi kita bisa bilang maximum value. Kita mau minimalisir bobotnya. Tugas pertama kita adalah kita lakukan perbandingan. Mana yang paling worth it? Worth it adalah dari value dengan rasionya si beratnya. Jadi kita punya di sini, kita ada 250 bagi 5, misalnya ini adalah berapa nih? 50. 515 berarti sekitar berapa nih? 45, 40, sorry ini 30. 30, 33 lah ya. 33,3. Terus 6 ini juga 50. 100-nya 2 berarti ini juga 50. Kok 50 semua sih? 70-nya 100. Berarti ini 70. Jadi ini kita rasiokan antara value dengan dia punya bobot. Nah, ini kan banyak yang sama nih, 50, 50, 50. Artinya kalian sebenarnya bisa ambil yang mana aja. Cuma saran saya, sortir berdasarkan yang um, urutan pertama. Ya, sebetulnya kalau kayak gini pun juga mau ngambil dengan jumlah sama tuh nggak masalah. Ya, tapi karena paling tingginya si 70, kita sorting dulu. Ya, jadi yang paling tinggi kita punya A, E, D, B. Prioritas kita ngambil dari atas ke bawah. Karena ini unbounded, kalian bisa ngambil sebanyak apapun. Contoh, di sini kita punya 21 liter. Kita bisa ambil E. E itu kan tadi 10 ya, ada 10 liter. Berarti kita cuma bisa ngambil 2 karena mencapai 21 liter. Ya. E-nya 2 sama dengan 20 liter. Kita profit 14, 100. Ya, menyisakan kita cuma punya 1 liter. Ada nggak yang 1 liter? Ada. Ya, sehingga ini udah selesai. Karena kita 1-0. Ya, kalau bisa kita coba misalnya ambil A. Ini kita ambil 4. Kalikan 4 aja di sini. Berarti berapa? Cuma 1.000. Cuan dibandingkan dengan 1400. Nah, ini masalahnya adalah dengan kalau misalnya problem kalian adalah 1-0, kalau misalnya bisa selisih, ini udah pasti gak mungkin global optimal. Karena kita cuma kalau fractional. Ya. Kalau fractional, ini lebih enak. Karena kita bisa ngambil sebagian. Sekarang misalnya ini bukan Labubu, tapi kita ambilnya ini apa ya? Patung Iron Man. Patung Iron Man Syahroni. Ya, patung Iron Man Syahroni bisa ambil bagian kan? Nah, jadi kita sekarang bisa ngambil cuma 1 liter. Tapi liternya ini kita udah hitung.
Sebelumnya kita punya kalkulasi bahwa kalau misalnya di fract ini bawah zero ya. Kalau misalnya kita di fractional, urutannya tetap sama. A, E, D, B. Dari atas ke bawah. Jadi kita ambil 2 sebanyak 20 liter. Ini di 1400. Selanjutnya, ACD. Kalian mau ambil apapun per liternya itu 50. Jadi kalian bisa ambil hanya kali 1 liter aja, yang artinya ini kan 1/5 karena dia 5 liter. Kalau D, kalian cuma bisa ambil 1/6. Kalau kalian ambil D, kalian coba bisa ambil 1/2. Dengan masing-masing adalah di 50, di 1 liter, dengan nilainya masing-masing adalah 50. Kalau kita totalin jadi 1450. Ya. Jadi kalau fractional ini lebih memungkinkan untuk dia mencapai optimal. Ya, tapi bukan berarti akan selalu ya. Cek lagi analisa problemnya. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih cara kerja dari greedy. Yang penting adalah balik lagi dari tiga-tiganya. Apa objective functionnya? Apa yang dilihat? Apa limitasinya? Dari situ kalian rancang, kalian punya um, apa sih? Kalian punya tabel harganya, ya mana yang paling worth it, ya. Mau mungkin itu tadi pakai jarak per liter, atau mungkin tadi kita punya apa ya, jarak per gerbangnya, harganya gimana, terus spendingnya berarti totalnya berapa, kebahagiaannya berapa dan sebagainya. Ya ini juga bisa nih. Ya kayak gini lah, ini juga bisa nih masuk ke sini. Oke, itu untuk kalian punya greedy algorithm. Kompleksitinya gimana? Ini akan dependen dari kalian punya algoritma. Jadi berbeda dengan um, berbeda dengan kalian punya recursion, cara untuk mencapai greedy paling enak itu adalah pakai iteratif. Ya, pakai iteratif. Nah, iteratifnya kayak gimana? Nggak tahu. Kenapa? Belum spesifik. Kalau di sini, asumsikan ini adalah sebanyak N, berarti ya ujung-ujungnya kalian kan di sekitaran um, O, ini bisa di N kuadrat. Oh, bisa bilang nih, tugas pertamanya dulu. Tugas pertamanya itu rasio value per liter. Ini tinggal iterasiin satu-satu kan. Ini berarti N, ON. Kata deh. Yang kedua, sorting. Kalau sorting kan berarti yang cepat itu ada di A, N. Yang ketiga, kita akan ambil per barangnya. Ini ada di A, N. Ya. Nah, kalau kita totalin, kita punya theta n log n, sama theta n. Berarti kita ambil jadi theta n log n. Ya. Tapi ini semua dapat dari mana? Dari codingan. Dari codingan. Yang bisa saya sampaikan adalah kalau problem kalian ambil sorting, langsung tembak di n log n. Ya. Sisanya itu dependen dari kalian punya problemnya. Gimana kalian mau solve problemnya. Itu semua di tangan kalian sekarang. Sehingga beda satu orang ke orang lain punya pendekatan kalau berbeda, hasilnya pasti beda. Ya, jadi susah untuk kalian coba, oh ini jawabannya gimana sih, nggak tahu. Kalian harus lihat algoritma kalian, itu algoritmanya apakah bisa sesuai kayak begini atau enggak. Kalau enggak, yang penting adalah sesuai dengan codingan kalian. Kalau codingan kalian benar tapi analisa kalian punya time complexity-nya salah, salah untuk yang time complexity.
Ya, jadi jangan dependent sama jawaban orang lain untuk adik, dependent sama jawaban kalian sendiri. Harus confident, ya. Nah, itu untuk kalian punya greedy algorithm. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Nah, kalau nggak ada, oh saya baru ingat. Yang punya zip itu half pen code. Yeah. Tiba-tiba dapat ilham saya. Oke, sekarang kita masuk ke kita masuk ke tadi ada apa aja sih? Kita punya recursion, kita punya greedy, kita punya amortize. Oke. Randomize nanti kalau masih ada waktu mungkin saya bahas sedikit supaya kalian nggak kagok kalau misalnya tiba-tiba ada. Amortize analysis. Amortize analysis ini berangkat dari asumsi bahwa kalau di average itu lebih murah daripada bayar daripada bayar hmm, sorry, pemikiran bayar rata-rata itu lebih murah daripada pemikiran bayar per um, eventnya, ya. Misalnya kalau kalian misalnya apa ya, subscribe misalnya fixnet deh, ya. Fixnet itu misalnya, ya, karena kebijakan Kominfo kalian harus register dua hal, register subscription dari si subscriber Fixnet, ya. Yang kedua, bayar lisensinya. Oke. Nya misalnya harganya cuma 50. Oke. Tapi bayar lisensinya di muka, ini satu kali bayar, itu sekitar 1.000. Oke. Dan kalian akan bayar, sekalian akan melakukan subscription untuk 1 bulan. Sorry, 1 tahun. Kalau misalnya kalian bikin tabel pembayarannya, misalnya dari bulan 1, 2, 3, 4, terusnya sampai 12. Bayar lisensi kan satu kali berlaku untuk lifetime. Sementara subscription itu 50 per bulan. Berarti bulan pertama kalian akan bayar 1.050. Selanjutnya 50, 50, dan seterusnya. Ya. Cuma kalau kalian melihat 1.050 pasti kaget. Karena mahal. Ya. Sekarang kita coba cari pemikiran lain. Kalau misalnya totalnya itu adalah 1.000 tambah 12 kali 50, yang artinya ini adalah 600, berarti totalnya 1.600. Kalau dibagi 12, ini di sekitar 100 berapa nih? Kita buka kalkulator dulu. Kalkulator. 1.600 bagi 12. 13. Terus 33. Ya. Ada di 133,33 misalnya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian ngelihatnya adalah 133, 133, 134, 133, terusnya sampai 134, ini lebih ringan kelihatannya.
ya. Karena di awalnya kalian lihatnya 133 bukan 1,1050. Otomatis kalian langsung punya mindset, oh ini akan lebih murah. Padahal sebenarnya sama aja. Nah, ini yang dimaksud dari amortize. Jadi on average sebenarnya ya itu secara rata-rata relatif murah. Tapi kalau misalnya kita pindah ke aslinya, memang mahal, ya, emang mahal. Nah, ini yang kita sebut sebagai amortize. Nah, di kasus ini, kalian akan melakukan hal yang sama, ya, kalian akan melakukan hal yang sama. Akan ada dua aksi, ya, bukan ada dua aksi, ada atau kumpulan aksi yang kita kategorikan sebagai dua, ya, dua kategori action, ya. Misalnya satu mahal tapi jarang, murah tapi sering, ya. Tapi gini contohnya. Nah, ini kayak WinRAR. Yang tahu WinRAR? Kalian tahu WinRAR? Mungkin ada yang pernah pakai, ya, yang pernah download juga, yang lifetime, tapi setiap kali kalian buka dapat 40 hari. Nah, ini WinRAR. Ya, kita sebagai orang biasa, murah tapi sering. Ya, bahkan nearly no cost. Tapi sebenarnya dia bisa sustain karena ada ini, mahal tapi jarang. Ada orang yang bikinnya, ada donasi, ada B2B, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya murah tapi sering ini adalah kita, tapi kitalah sebenarnya membayar. Membayarnya pakai apa? Of mouth. Kita kasih tahu orang-orang kalau misalnya WinRAR itu bagus. Itu bayaran yang kita lakukan. Sama kayak di sini, kita akan melakukan amortisasi analisis, kita akan tahu mahal tapi jarang ini kalau kita kasih biaya lebih mahal lagi. Jadi kita incur cost ke murah tapi sering. Jadi nantinya kita punya yang namanya actual cost dan amortized cost. Ya, di amortized cost kita kasih cost ke action yang murah tapi sering. Ya, incur cost ke action yang murah tapi sering. Supaya atau murah tapi sering ini akan nutup costnya sih dari mahal tapi murah. Nah, pertanyaannya, gimana kita cara menentukan amortized cost-nya? Nah, balik ke tadi, kita ada tiga. Kita bisa melakukan secara agregat, kita bisa lakukan secara accounting, kita juga bisa lakukan secara potensial. Ya, apapun caranya, selama value amortized cost-nya benar, maka jawaban kalian adalah benar. Dipastikan kalian pede dengan cara yang kalian gunakan. Percuma kalau kalian pakai accounting, potensial lah yang kelihatannya paling serem karena kan pakai ini kan, pakai apa nih? Oh ya, simbolnya saya lupa lagi namanya. Pokoknya simbol Latin inilah. Ini ya simbol-simbol begini kan kelihatannya ya, tapi hitungannya salah ya. Saya lebih suka sebenarnya pakai accounting karena dia lebih intuitif. Cuma kalau misalnya kalian lebih comfortable menggunakan potensial, gak ada salahnya. Serah kalian mau pakai apa. Ya ingat yang penting benar. Jadi cari satu cara, kuasai, belajar yang lain, cari tahu fondasinya kayak gimana. Ya, selama kalian punya satu pegangan cara, ya, selama kalian punya satu pegangan cara, menurut saya, kalian mau pakai cara lain itu nggak masalah, karena konsepnya mirip. Nah, cuma saya akan kasih tahu apa yang perlu diperhatikan. Kalau agregat, fondasi dari agregat ini adalah guessing. Ya, nah untuk agregat kalian harus kuat di math-nya.
ya. Jadi kalau misalnya kalian math proof-nya lemah, karena nanti di sini biasanya kalian akan berkutat dengan sumasi. Kalau kalian gak yakin, ada cara lain. Accounting. Ini bikin tabel. Ya, ini pakai tabel kok. Potensial, dia pakai di simbol ini. F Parker ya. Apa nama simbolnya saya juga ingat. Namanya F. Ya apalah. Yang pasti bukan pho. Kalau pho itu makanan Vietnam. Ya. Hmm, vermicelli noodle. Saya udah bisa ngomong kayak gitu karena udah gak ada yang puasa ya. Oke. Nah, preferensi saya adalah ke accounting. Di accounting sendiri pun juga ada elemen guessing-nya. Nah, elemen guessing biasanya adalah untuk amortized cost, saran saya mulai dari 2 going up. Oke, dari 2 going up. Dia gak mungkin, segede-gede dari amortized, itu gak mungkin angkanya sampai ratusan. Ya, kalau angkanya ratusan biasanya udah jadi tanda tanya. Pasti di angkanya kecil lah. Mungkin satuan sampai puluhan. Ya, kalau kalian mau cepat, sebenarnya potensial juga jadi salah satu kandidat yang bagus. Cuma kalian harus ingat rumusnya kayak gimana. Ya, saya secara personal lebih suka accounting karena dia lebih intuitif karena ditabulasi. Ya, jadi saya akan ajarkan cara saya menggunakan accounting. Nah, ini sebelumnya kita harus cari tahu dulu problemnya apa yang mau kita solusi. Apa sih? Problemnya apa dulu yang kita mau kerjakan. Nah, untuk problem yang akan kita kerjakan, kalian ada dua di PPT kan. Kalian ada stack multi pop stack dan kalian punya binary counter. Tapi salah satu yang ada di sana juga adalah dynamic table. Di mana dynamic table ini punya dua komponen. Pertama, dia bisa insert. Yang kedua, dia bisa expand. Ya, insert dan expand. Asumsinya cuma dua proses ini doang. Nah, lihat contohnya. Jika misalnya kita bikin array, size-nya 1, kalau full, maka kita double size-nya tambah insert. Ya, contohnya, kalau kita elemennya 1, berarti langsung isi. Kalau kita elemennya 2, berarti kita harus expand dulu ke 2, baru isi. Kalau elemennya 3, berarti kita harus expand dulu ke 4, baru isi. Kalau 4, berarti masih bisa ya, masih ada posisinya, jadi bisa kita isi. Tapi kalau 5, kita harus double dulu. Berarti ini jadi ukurannya 8. Dan seterusnya. Nah, di sini udah mulai terlihat polanya ya. Jadi kita akan kalau full, baru kita, kalau kita mau insert tapi full, baru kita double. Nah, menurut kalian, dari dua action yang kita punya, insert dan expand, mana yang lebih sering terjadi, insert atau expand? Mana yang lebih sering terjadi, insert atau expand? Udah Q2 ini, belum sampai dia. Ayo yang mana? Yang lebih sering terjadi, insert atau expand?
Insert ya yang lebih sering. Jadi ini kita ketandain dulu. Murah, tapi sering. Ini mahal, tapi jarang. Artinya ketika ini actual cost-nya ini mahal, ya, yang kita amortis yang kita kasih adalah si insert. Jadi pertama, tugas kalian adalah bikin tabel. Tabelnya akan seperti ini. Isinya ada proses, terus ada tool cost, sama amor cost. Oke, saya bikin nih. Kita punya dua, kita punya insert, kita punya expand. Nah, ketika kita mengerjakan insert, actual cost-nya kan cuma satu doang, kita cuma taruh. Tapi kalau expand, proses yang terjadi ada dua kan. Yang pertama, dia harus mengisi, dia punya array. Sorry, dia bikin array. Copy juga, sejumlah dengan n-nya. Jadi, kita punya nya sebanyak si 2 n. Misalnya. Oke. Nah, sekarang kita cari amortized cost-nya. Kita tadi bilang kita akan include ke insert. Kan, kita harus kasih tanda. Nah, kalau yang mahal tapi jarang, kita kasih 0 aja. Oke, kita kasih 0 aja. Tugas kita sekarang adalah memastikan supaya ketika nanti kita ada melakukan proses untuk simulasi, kita punya budget harus selalu di atas 0, atau minimal 0 lah. Kalau budget kita tiba-tiba di bawah 0, artinya kita harus naikin amortized cost-nya. Nah, disinilah elemen guessing-nya muncul. Ya, nih, tadi kan saya juga ada tulis guessing ya. Guessing-nya harus juga ada di accounting. Bisa mulai dari 2. Kalau nggak bisa, ke 3. Kalau nggak bisa, ke 4. Dan seterusnya, sampai ketemu bintangnya berapa. Atau nilai amortized cost-nya untuk si insert. Nah, sekarang, coba dulu ya. Simulasinya akan kalian lakukan, itu akan mulai seperti ini. Pertama, kalian akan isi dengan 0. Initial budget, sama dengan 0. Ya, initial budget kalian 0. Setelah itu, kalian akan melakukan proses budget tab X sama dengan budget dari tab sebelumnya ditambah amortized cost dari proses minus cost dari proses. Ya, hilang dong. Ya udah misalnya budget X lah sama dengan budget X min 1 tambah amortized cost proses minus actual cost proses. Oke, di mana X-nya adalah time step. Misalnya, ya, asumsikan misalnya bintangnya adalah 2. Berarti kita lihat ya, initial budget kita 0. Di sini kita insert. Berarti waktu di budget 1,
sama dengan ini budget 0. Budget 0 itu berarti initial budget, berarti 0 tambah amortized cost dari proses. Kita bilang bintang sama dengan 2. 2 kurang insert nih, ya, actual cost prosesnya, yaitu di 1 sama dengan 1. Sekarang, buat 2 sama dengan, kita ada dua hal yang dilakukan kan. Pertama kita expand, yang kedua kita insert. Ya, berarti kita punya 1, karena cost budget kita sebelumnya adalah 1, tambah ini untuk si expand-nya, berarti min 0 min 2, karena kita n-nya 1, ditambah ini untuk inputnya, yaitu 2 min 1. Kita proses, ini min 2, ini 1. 1 berarti berapa? 1 tambah min 2 tambah 1 sama dengan 0. Masih aman. Budget 3 sama dengan sebenarnya 0. Kita punya sekarang 0 kurang 4, karena saja 2 sekarang. Ditambah 2 min 1. Berapa nih? Min 4 plus 1. Min 3. Gak boleh. Ya, haram. Ini namanya kita berhutang. Ya, berhutang tapi kita nggak balikin. Kita nggak boleh. Ya, kita ini anti riba. Ya, kalau kalian cek amortize R-nya itu R-nya anti riba. Jadinya bintang nggak boleh 2. Kan kita coba kalau misalnya bintang sama dengan 3. Ya, bintang sama dengan 3. Kita mulai seperti biasa, initial budgetnya 0. Berarti kalau misalnya kita punya budget 1, itu sama dengan 0 tambah ini uang kan. Insert uang itu berarti kita ada di... Sebentar. Bentar ya. Jadi sendiri. 3 min 1 sama dengan 2. Ketika kita masuk B2, B2-nya bukan babi ya. Tapi 0 tambah... Ini proses expand ya, berarti 0 min 2, berarti min 2 tambah 3 min 1, berarti 2. Sorry, ini harusnya bukan 2. Harusnya adalah 2. Sama dengan 2. Terus B3-nya. Berarti kita punya expand lagi kan? Berarti 2 tambah min 4 tambah 2. Sama dengan 0. Sebelumnya, kalau bintangnya sama dengan 2, di budget 3, ini udah kosong. Sekarang aman ya. Sekarang coba cek lagi. B4 sama dengan 0 tambah 2. Karena kita cuma insert doang. Sama dengan 2. Tapi kalau B5, ya kita lihat sekarang dia masuknya ke 2 tambah. Sekarang dia ini ya, 4 ya. Berarti berapa nih? Min 8 tambah 2. Sama dengan min 4. Nggak boleh. Nah, kalian akan lakukan terus-menerus sampai kalian ketemu di bintangnya. Ya, jadi prosesnya akan seperti itu. Kalau nggak salah, kalau kayak begini, bisa pakai bintang 4, tapi saya belum coba simulasi yang sebentar ya. Kalau kita pakai bintang 4 misalnya, bintangnya 4, berarti kita bisa dari B1 itu sama dengan 3, B2-nya itu sama dengan 2 tambah 5, B3-nya itu sama dengan 5 kurang 4 tambah 3, 5 kurang 4 tambah 3 berapa? 4. B4-nya itu sama dengan 7, B5-nya adalah 7 kurang 8 tambah 3, 2, dan seterusnya. Ya, pastikan saja dia tidak negatif, sehingga kalian bisa bilang nanti kalau kalian udah ketemu nilai yang pas, ya bisa bilang um, amortized cost-nya itu untuk semua proses itu ada di 4N, yang artinya proses untuk setiap prosesnya adalah di 4. Sorry, statusnya gini aja. Amortized cost sama dengan 4.
Terus ini kan untuk si insert ya. Nah, kalian bisa bilang average cost-nya tinggal dibagi dengan jumlah proses, yaitu di sekitaran O1. Oke, total cost-nya udah pasti ada di 4N, di mana N adalah jumlah prosesnya. Maka kalau kita bagi, kalau di average kan tinggal dibagi N-nya aja. Jadi persen dibagi N. Ya, jadi ini adalah accounting. Nah, proses amortize, sorry, proses amortize secara keseluruhannya. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanya atau enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, yang biasanya diujikan sudah saya bawakan semua, tapi sebentar ya, saya cek dulu untuk randomized algorithm. Bentar ya, kan. Oke, kalau di apa namanya? Kalau di em, randomized algorithm, saya nggak tahu deh. Kalian udah belajar? Sorry, saya nggak tahu kurikulumnya udah ganti atau belum. Karena sempat ada omongan, cuma saya nggak tahu deh. Kalian udah belajar randomized algorithm belum? Kayaknya belum. Wait, oh udah ganti ya? Berarti kalian nggak ada randomized algorithm dong? Wait, di master ada A9. Coba kalian cek dulu deh, kalian punya sessionnya ada nggak randomized algorithm? Atau mau diganti sama apa? Kan kalian pertama itu ini kan pengenalan, apa sih review algorithm, review ADA. Sorry, bukan review ADA, review algorithm sama belajar tentang mathematical induction. Sesi kedua, minggu kedua kalian itu adalah mengenai time complexity. Yang ketiga itu kalian belajar tentang ADA in data structure. Yang minggu keempat itu kalian belajar tentang uh, recursion, divide and conquer. Minggu kelima itu kalian belajar tentang minggu kelima itu kalian belajar tentang apa ya? Saya lupa lagi. Kalau saya ya, ingat ya, randomized algorithm sama knapsack. Minggu keenam itu kalian belajar tentang Huffman code. Minggu ketujuh kalian belajar tentang amortize analysis. Ada yang beda nggak dari situ?
Ternyata sama. Oke, berarti ada ya. Saya akan bahas sekilas aja, tapi gini. Randomized algorithm itu juga berkesinambungan dengan yang namanya loop invariant. Nah, loop invariant ini harusnya kalian sempat bahas ketika lagi di recurrence. Ya, di mana kalian harus memastikan kondisinya adalah true untuk di initialization, maintenance, sama termination. Ya, jadi tiga step ini kalian harus bisa buktikan. Karena nanti ini akan berpengaruh ketika kalian melakukan pembuktian untuk algoritma kalian punya reverse algorithm. Ya, cuma kalau misalnya nggak ada, alhamdulillah. Nah, misalnya kita punya problemnya gini dulu. Di hiring problem deh. Ya, hiring problem misalnya kita punya n kandidat. Masing-masing punya kemampuan unik. Kita bilang kemampuannya itu dalam bentuk angka, misalnya. Ya, nah, setiap hari kan di satu kandidat di interview. Oke. Nah, kalau misalnya kita hire, kasih cost, ada cost-nya. Kalau kita interview, kita kasih cost juga. Ya, ini akan sedikit mirip dengan amortis, tapi jangan samakan. Nah, kita tahu pertama asumsinya adalah setiap orang angkanya berbeda. Yang pertama. Yang kedua, hmm, untuk hire itu lebih mahal daripada cost untuk interview. Ya, karena kalau kita cost apa sih kita hire orang kita harus bayar gaji, pesangon dan sebagainya. Lebih mahal. Nah, otomatis kalau misalnya nih setiap harinya kita punya, kalau misalnya tiap hari kita lakukan interview dan hire, maka kita punya a amount of sorry, kita punya n, ini adalah jumlah kandidat, berarti kan kita interview sebanyak n kandidat kan, berarti n tambah m, di mana m-nya ini adalah untuk hire. Kan ada kemungkinan kita hire-nya nggak semuanya, karena kita mau yang paling jago. Kita cukup hire satu aja, ya. Tapi kita tetap harus interview semua orang. Nah, masalahnya adalah ini punya cost-nya tersendiri. Ya, kita punya cost tersendiri. Kita cost interview sama kita cost hire. Karena tadi kita bilang cost in hire-nya itu lebih mahal daripada cost interview, otomatis cost interview cost interview bisa kita ignore. Jadi fokus kita adalah di cost hire, di mana kita punya N-nya. Nah, apa kira-kira? Di sini kita akan menggunakan, sebelum kita masuk ke randomized algorithm, kita akan lihat case-nya dulu. Kita punya best case. Ya, best case-nya adalah kalau misalnya di hari satu langsung dapat kandidat terbaik. Ya, di hari satu langsung dapat kandidat terbaik. Misalnya kita punya 5 hari, maksudnya kita punya 5 hari, 5 kandidat. Kandidatnya itu misalnya sortingnya 5, 2, 3, 1, 4. Di hari pertama, kita bayar cost hire-nya. Tapi di hari lainnya, kan nggak ada yang lebih tinggi dari 5. Artinya kita coba bayar cost interview-nya doang. Dan kita tahu cost interview itu bisa kita ignore. Artinya kita cuma bayar sekali doang. Murah. Sekarang kita lihat worst case-nya. Worst case-nya adalah ketika kandidat yang datang adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Setiap hari kita harus bayar cost hire-nya. Setiap hari kita dapat kandidat yang lebih bagus. Yang artinya kita harus bayar cost hire-nya 5 kali. Nah, ini mahal.
Pada kenyataannya, kita sebenarnya ingin mencegah ini. Dan kita sebenarnya juga pengennya ini. Tapi yang namanya ideal, itu nggak selalu realistis. Untuk kita mencapai tidak terbaik di hari pertama, bisa kecil. Untuk kita mencapai kondisi terburuk, kemungkinan juga kecil. Jadi daripada kita berharap, kita cari cara supaya cost yang kita bisa kontrol, udah pasti harganya ya rata-rata aja. Gak murah banget, gak mahal banget, tapi kita tahu ini realistis dan pasti akan terjadi. Gimana caranya? Kita akan melakukan randomizing. Ya, jadi urutannya ini kita shuffle. Setelah kita shuffle, baru kita cek kandidat. Sehingga kita tahu kemungkinan untuk mencapai worst dan best itu kita eliminasi. Tapi kita enaknya adalah mencapai average cost yang mana ini konsisten. Dan sebenarnya si randomized algorithm ini banyak dipakai di bahkan masa-masa kini. Ya, di operating system kalian, misalnya di search engine kalian itu rata-rata bisa menggunakan randomized algorithm. Karena konsisten itu yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi kita bisa prediksi ke depannya kayak gimana. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini dulu. Udah nangkep ya, kenapa kita ada di randomized algorithm. Nah, sekarang kita akan coba set, kemungkinannya. Dimana kita pengennya adalah hmm, tahu probability hiring kita berapa. Nah, kita menggunakan probability. Tapi sebelumnya kita harus kita ada sebutannya itu um, namanya expectation. Oke. Expectation itu um, didapat dari kita punya total hari di mana kita punya ada probability untuk munculnya si angka ya dan nilainya dia itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya kita harus tentuin dulu apa sih cost yang kita mau incur kalau dia hired atau enggak. Misalnya kita bilang kalau misalnya dia hired kita cost 0, 1. Tapi kalau not hired kasih cost 0. Oke. Nah, tiap harinya pasti satu orang itu punya peluang. Nah, peluangnya kayak gimana sih? Misalnya, berarti saya tulis dulu ya. Ini berarti peluangnya dikali si I-nya. Di mana ini sebenarnya nanti kita bisa translate jadi si X. Sorry. Nah, hmm, di hari pertama, misalnya nih kalian ada, sorry, saya mau sebentar. Misalnya kalian ada, kalian ini kalian. Terus kalian ada 5 orang, 4 orang lainnya.
kemungkinan kalian dipilih itu berapa? Kalau kalian dan 4 orang lainnya masuk ke ruangan, kemungkinan kalian dipilih berapa? Seperlima, benar. Ya, terus kan 1 orang itu udah dari interview, bisa kita buang. Sekarang kemungkinan kalian terpilih berapa? Seperempat. Ya, sekarang orang yang kedua udah di interview, kemungkinan kalian terpilih berapa? Sepertiga. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita punya nih probability untuk setiap harinya itu ada seperlima, seperempat, sepertiga, dan seterusnya. Ya, dan kita cukup perlu tahu yang I-nya adalah higher. Dan nanti kita akan bilang, kalau kita punya ekspektasi untuk kasus di mana X-nya adalah higher, adalah ekspektasi dari kumulatif harinya. Ya, untuk setiap harinya, di mana si I-nya ini mengacu pada I sama dengan 1 sampai si N. Nah, ini kan sama aja kalau ini kan konstanta nih. Bisa kita masukin dong. Boleh-boleh aja. Jadinya kita bisa bilang dia adalah summasi untuk ekspektasinya dari si X itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat ekspektasi per harinya. Itu kan tadi kita mulai dari seperlima, seperempat, dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini kita bisa bilang dia sebagai harmonic series. Dimana kalau kita udah ketemu harmonic series, itu dia biasanya di sekitaran antara, sorry, saya ingat dulu, ln n+1 sampai ln n+1. Ya, di sini kita bisa bilang dia ada di O-nya ln n. Jadi ini total orang yang akan terpilih ketika kita melakukan randomize. Ya, jadi ini kemungkinannya nih. Jadi daripada kita pikirin, oh kita ada nggak berdoa nih kita supaya 1 kali interview doang, nggak realistis. Oh, ada kemungkinan nggak ya kita akan nge-review semua orang? Nggak terlalu capek. Ya, kita punya sebanyak ln n di mana dia itu di antara 1 sampai n, tetapi dia udah yakin kalau ini pasti terjadi. Dan kalau kita bandingkan antara ln n itu pasti lebih kecil ln n, karena n itu kan kalau dia kayak gini bentuknya nih. Ya, ini linear, ini logaritmik. Jadi costnya lebih kecil daripada n. Nah, ini yang menyebabkan randomized algorithm itu dipakai di banyak tempat. Oke. Nah, jadi itu cara kerjanya untuk kita menentukan um, expected cost dari suatu event yang kita randomize. Sampai sini dulu yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti hari ini udah kelar semuanya ya. Alhamdulillah. Ini untuk gambarnya lumayan besar. Wow, 10.000 pixel. Saya bisa taruh di cek ya. Oh, nge-lag, sorry. Hmm, saya bisa copy paste kayak cannot complete operation. Di sini. Ini untuk kita punya coret-coret hari ini.
Dan dengan demikian berarti kita punya event hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Saya kasih kembali ke narasumber sih, ke moderator. Hmm. Baik teman-teman, sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum responsi ini berakhir, akan ada dokumentasi yang akan diambil oleh tim teknis. Kepada tim teknis dipersilakan. Saya perlu tampil muka nggak nih? Oh iya boleh. Untuk teman-teman dan Bapak Nikolaus, boleh dinyalakan dulu ya kameranya. Terima kasih. Oke, saya tetap share dulu ya. Untuk sesi Boleh dokum abang-abang kali dari... ini bisa tolong dinyalakan kameranya ya, para peserta. Thank you. Oke, akan saya foto sekarang. Berikan senyuman terbaiknya ya. Oke, sudah. Hmm. Oke, terima kasih untuk tim teknis. Sebagai penutup, terima kasih banyak kepada Bapak Nikolaus Hendrik Jeremy atas waktu dan ilmu yang telah diberikan, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada sesi hari ini. Semoga hari ini bisa membantu kita semua lebih siap menghadapi UTS. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu responsi. Akhir kata saya pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Tapi